Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Salihin di channel Nihil OHS. Oke kawan-kawan, kali ini saya akan berbagi sebuah tutorial, yaitu penggunaan aplikasi mini ATM All Bank ya. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi updatean yang terakhir ya, insya Allah. Ini saya buat dengan sederhana, namun insya Allah lebih mantap ya. Karena apa? Mantapnya itu karena di sini ada menu bank. Kita bisa menggunakan menu banknya menu banknya banyak ya. Ada tidak terbatas intinya. Jadi kita punya mesin ATM 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000 mesin ATM. Kita bisa gunakan aplikasi ini. Oke ya, kita di menu dashboard ini ya. Sini adalah Briling Solihin ya. Jadi ini mesin ATM saya di sini. Alamatnya ini ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini? Silakan baca keterangan yang ada di deskripsi ya. Bagaimana caranya? Silakan baca benar-benar keterangannya ada di deskripsi. Dan jangan di skip-skip videonya agar kawan-kawan lebih paham cara penggunaannya. Oke ya, jangan jangan langsung download ya. Kita pahami step by step. Oke ya, langsung saja kita pertama kali kita masuk ke menu bank ya. Kita masuk ke menu bank. Nah, kita hanya diperbolehkan menulis yang ada di sini ya. Kita diperbolehkan menulis yang ada di nama bank ini ya. Jadi di sini kita tidak diperbolehkan, di sini kita juga tidak diperbolehkan. Oke ya, kita misalnya punya BRI. Nah, di sini sudah otomatis kode banknya adalah 2 ya. Kode bank ini bukan kode bank di mesin ATM ya, di perbankan ya. Tapi ini adalah kode bank yang ada di aplikasi ini. Oke ya. Kenapa di sini 2? Karena kode 1 itu digunakan untuk kode kas ya. Jadi di sini ada laporan transaksi, laporan arus kas, laporan saldo. Nanti kita tidak ada kerancuan. Nah, jadi angka 1 sudah saya gunakan untuk nama akun kas ya. Oke. Setelah Bank BRI, kita misalnya punya Bank BNI, kemudian ada lagi Bank Mandiri mesinnya ya. Ada lagi Bank Jabar misal. Nah, oke. Di sini kita punya 4 mesin ATM ya. Nah, nanti di sini akan terisi otomatis ketika kita melakukan transaksi. Oke, bagaimana cara mengisi saldo bank? Pertama kali sebelum kita menggunakan, yuk cekidot ke menu transaksi. Nah, ini dia. Nah, untuk awal kali menggunakan aplikasi ini, silahkan tulis terlebih dahulu saldo banknya di buku kawan-kawan ya. Tulis saldo bank, seluruh saldo bank ini saya copy paste dulu ya untuk contoh. Namun kawan-kawan silahkan tulis di buku ya, misal di sini kas. Nah, misalnya kita punya kas ada 20 juta ya, yang ada di laci, yang ada di saku, yang ada di berangkas ya, ada 20 juta. Dan saldo BRI yang ada di buku rekening misal ada 100 juta. BNI ada 50 juta, Mandiri ada 75 juta, Bank Jabar ada 90 juta. Nah, oke ya. Jadi ini misal tambah BNI ditambah Mandiri ditambah Bank Jabar ya. Silakan dihitung menggunakan kalkulator ya. Silakan dihitung menggunakan kalkulator. Nah, di sini kita total semua kas ditambah saldo bank ya. Kas ditambah saldo bank berarti 20 juta ditambah 315 juta. Nah ya, kita punya aset 335 juta ya, aset produktif ya, bukan aset bukan aktiva tetap ya, tapi aset produktif. Kita ada 335 juta ya. Ini hasil dari penjumlahan kas dengan saldo bank. Kita tulis terlebih dahulu di buku, kemudian kita total menggunakan kalkulator. Nah, 335 juta ini kita masukkan di transaksi kas awal terlebih dahulu ya, 335 juta ya.
Nah, di sini pertama kalinya kita langsung klik saja ini, kemudian kas masuk ya. Kas masuk 335 juta 123 kita kasih keterangan saldo awal aplikasi misal ya. Oke, kita klik simpan. Nah, udah, kita keluar ya. Sesudah itu kita keluar saja, gunakan tombol ini. Nah ya, di sini ada beberapa hal yang saya sembunyikan ya, ada sembunyikan karena kertasnya nggak cukup ya, nggak cukup. Nah ini okno ini jangan dipermasalahkan ya, ini hanya untuk pengkodean, ya, jadi agar laporannya nanti tidak rancu. Oke. Nah di sini 0 ya, di sini 0, tapi di sini ada kas masuk. Nah di sini ini adalah menu kas ya, di sini ya, di sini adalah menu kas. Kemudian di sini adalah menu banknya ya. Oke, setelah itu kita langsung input saldo awal ya. Kita input saldo awal di bank. Nah saldo awalnya berarti kita menggunakan yang BRI dulu ya, BRI, kemudian jenis transaksinya penarikan ya, kita menggunakan menu penarikan. Karena apa? Kas kita keluarkan ya, karena kas kita keluarkan maka kita menggunakan menu penarikan untuk mengisi saldo awal bank ya. Kita menggunakan menu penarikan. Saya ulangi lagi, transaksi ATM, kemudian kita pilih banknya, Bank BRI. Kita gunakan menu penarikan karena kas keluar untuk mengisi saldo bank ya. Tadi Bank BRI ada 100 juta. Oke ya, pendapatan dikosongkan saja. Ini pendapatan dikosongkan ya, karena ini mengisi saldo bank. Tunainya juga dikosongkan saja. Kemudian di sini saldo bank, saldo awal bank ya, kita klik simpan. Nah udah gini ya, udah ada 100 juta ya BRI. Kemudian BNI tadi kita punya menu penarikan lagi, 50 juta tadi ya. Nah oke, sama dikosongkan, biarkan tunai, keterangan saldo awal bank. Oke ya, kita klik simpan. Kemudian yang BNI Mandiri, menu penarikan lagi, ada berapa tadi ya, 75 juta kayaknya ya, seingat saya. Oke ya, kita saldo awal bank. Oke, kita klik simpan. Kemudian kita tambah lagi yang Bank Jabar. Oke, kita menu penarikan lagi. Tadi Bank Jabar ada 90 juta. Pendapatan dikosongkan, tunai ditetapkan tunai, keterangan saldo awal bank. Nah ya, saldo bank BRI ada 100 juta, saldo bank BNI ada 50 juta, Bank Mandiri ada 75 juta, Bank Jabar ada 90 juta. Saldo kas tinggal 20 juta ya. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke menu transaksi kembali ya. Sekarang kita menu transaksi hariannya ya. Jadi ketika ada nasabah datang mau melakukan transfer menggunakan mesin BRI. Nah, ya, kita gunakan transfer. Kita gunakan transfer, misalnya 10 juta. Oke ya. Pendapatannya berapa? Tulis saja di sini pendapatannya berapa, ya. Pendapatannya 30.000 misal. Nah, biayanya 3.000. Nah, yang kemudian yang transfer siapa? Misalnya ya, silahkan keterangannya mau dikasih apa. Tapi di sini saya kasih keterangan yang transfer adalah
Mbak Endang ya, Mbak Endang. Oke, kita klik simpan. Tuh. Ketika ada menu transfer tunai, maka otomatis di sini akan menulis dua kolom ya, yaitu kolom saldo keluar, kemudian kolom admin banknya ya. Ini. Oh, ini kok pendapatan 30 juta ya, 30.000 maksudnya. Nah, berarti di sini enggak 40 juta ya. Saya hapus terlebih dahulu ya. Ini ada transaksi yang salah ya. Ada ya transaksi yang salah, kita hapus terlebih dahulu. Karena kita tadi melakukan transfer ada dua baris yang salah, maka kita hapus dua-duanya di sini ya. Nah, di sini. Oke. Seharusnya pendapatan kita tulis 30.000, malah di sini 30 juta ya. Enak banget, transfer 10 pendapatan 30 ya. Oke, kita klik delete, kemudian kita lagi BRI, menu transfer berapa tadi, 10 juta. Oke, misal pendapatan tadi 30.000 ya, beban adminnya 3.000. Oke, Mbak Endang tadi ya, Mbak Endang. Oke, kita klik simpan. Nah, udah ya, sama ya. Ini sudah valid ya. Transfernya 10 juta, saldo bank BRI nya tinggal 90 juta, pendapatan 30.000, beban ada 3.000. Ini beban, ini artinya biaya admin ya, jadi ini nanti akan menghitung laba. Nah, kemudian di sini ada Mbak Endang ini ya, kasnya ada 30 juta 30.000. Kemudian admin BRI nya, adminnya 3.000 rupiah. Jadi saldo bank itu ada 89.997.000 rupiah. Nah, seperti itu. Kemudian kita tarik menu penarikan ya, BRI, misal penarikan. Nah di sini ada dua versi ya, ada dua versi. Penarikannya ada berapa? Misalnya penarikan 5 juta. Pendapatannya 15.000. Nah, di sini ada dua versi, ada tunai dan ada potong saldo. Ya, potong saldo ini ketika nasabah membayar pendapatannya melalui saldonya ya. Jadi misalnya 5 juta 15.000 seperti itu ya. Nah, itu. Ini kita pakai yang tunai terlebih dahulu. Oke, tunai Mbak Umi. Nah, kita klik simpan. Kemudian ada penarikan lagi, misalnya dari Bank BRI lagi. Penarikan 2 juta. Adminnya 6.000 misalnya. Ini tadi tunai ya. Sekarang kita pakai potong saldo. Potong saldo. Mbak Eka. Oke. Nah, seperti itu. Nih ya, sudah ya. Di sini ada transaksi penarikan tunai oleh Mbak Umi 5 juta. Pendapatannya 15.000. Kemudian kas masuknya sebagai pendapatan itu 15.000 ya. Kas yang keluar 5 juta. Ini saldonya ya. Kemudian ada lagi penarikan 2 juta rupiah. Pendapatannya potong saldo. Maka di sini sudah otomatis kredit 2.006.000 rupiah. Ya, seperti itu. Sekarang kita transaksi di bank lain. Bank lainnya misal ya, transfer misalnya pendapatannya 5.000, adminnya 2.000, Mbak Siti ya. Oke, kemudian ada lagi penarikan BNI misalnya ya, penarikan 5 juta 15.000. Mbak Reni. Nah, semua mbak-mbak.
Oh, nah ini sekarang kita mau saya coba rubah, ganti tanggal terlebih dahulu ya. Kita ganti tanggal, nanti kita akan praktekkan laporan transaksinya ya. Saya ganti tanggal terlebih dahulu, tanggal ini tanggal 6, kita ganti tanggal 7 terlebih dahulu ya misalnya. Ini sebagai contoh bahan praktek saja. Oke ya. Nah, kemudian kita ada transaksi lagi. Bank Mandiri transfer 30 juta, pendapatan 90.000 misal, adminnya 5.000, biayanya ya, biaya banknya. Solihin, nah gitu ya, kita klik simpan. Nah sudah. Kemudian ada lagi Bank Jabar, ini bisa kita geser-geser ya. Transfer 2 juta, 6.000, biaya ADM 1.500 misal. Bang Joni. Nah oke. Nah kemudian ada transaksi lagi, pembelian pulsa HP misalnya, pembelian pulsa HP melalui Bank BRI ya misalnya. Kalau beli pulsa, ada pembelian pulsa, berarti kita menggunakan menu transfer ya. Kita menggunakan menu transfer ya. Kita jual pulsa namun dengan ATM, kita menggunakan menu transfer ya. Misalnya 100.000 ya. Nah oke ya, pendapatannya misalnya 5.000. Nah biaya adminnya biasanya kalau pulsa ini 1.500 ya. Nah ini keterangannya 0853 8242 8719 ya misalnya, itu ya, klik simpan. Nah oke, beban transfer transfer tunai. Nah ini beli pulsa ini ya 105.000, 100.000, adminnya 1.500. Nah udah, sekarang kita ke menu laporan transaksi ya, ke menu laporan transaksi. Transaksi awal kita tanggal 6 ya, tanggal 6. Nah ini kita rubah tanggal 6, tanggal 6 06 09 2021 sampai 07 misalnya. Kita tulis BRI, kita mau mencari yang BRI ya, kita klik proses. Nah ini ya, BRI penarikan. Nah ini kalau penarikan ini kan tadi yang saldo awal tadi ya. Nah ini seperti ini, silakan klik cetak, nanti akan tercetak otomatis. Oke, maka akan tercetak otomatis. Yang jelas colok printnya ya. Oke, kalau kita mau mencari yang BNI ya, kita klik proses. Nah ini ada 4 transaksi, ada misal Bank Jabar, kita klik proses. Nah ini ya, atau kita mau melihat semua transaksi, kita klik kita hapus saja ya, nggak usah dikasih isi, kita klik proses. Nah ya, muncul semua. Atau kita mau melihat transaksi tanggal 6 saja. Nah tanggal 6 saja misalnya, itu kita klik tanggal 6 sampai tanggal 6 ya, kita klik proses ya. Atau kita mau lihat tanggal 7 saja. Nah oke, tanggal 7 sampai tanggal 7 ya, tanggal sampai tanggal ini ya, kita klik proses. Nah ini ada 1 2 3 4 5 6 transaksi. Saldo transaksi banknya, nah, ini kan menghitung yang ini ya, jadi di sini terjadi min ya, karena harian ya, karena harian. Oke udah, kemudian kita masuk ke menu laporan kas. Laporan kas misal tanggal 6 sampai tanggal 7 ya, kita klik proses. Nah ya, saldo awalnya
335 juta tadi ya, dari total aset. Kemudian 100 juta, 50 juta, ini saldonya ini ya. Kas masuk ada sekian, kas keluar ada sekian, saldo kas ada sekian, saldo kas yang ada di brankas. Nah ini ya, misal kita mau tanggal 6 saja, kita klik proses. Nah ya, saldo kas pada tanggal 6 itu ada 33 juta, saldo kas keseluruhannya ada di brankas ada 150 juta 171. Tinggal kita klik cetak ya. Kemudian ada laporan saldo di sini ya, laporan saldo. Ini di sini masih kosong, kita klik proses. Ketika kita sudah klik proses, maka di sini saldo kasnya ada 155 juta 171, saldo BRI-nya ada 96 juta sekian sekian sekian, BNI Mandiri Bank Jabar. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya berikan tutorialnya, dan silahkan baca keterangannya ada di deskripsi bagaimana cara mendapatkan aplikasi ini ya. Nah di sini ada keterangan lagi, pastikan untuk selalu klik refresh agar transaksi aman walau mati lampu ya. Biasanya kalau ini kan hanya aplikasi Excel ya, hanya sebatas Excel, biasanya tidak ada simpan otomatis. Namun kalau di komputer saya ini sudah ada simpan otomatisnya ya, sudah saya setting simpan otomatis. Tapi jika tidak tahu atau simpan otomatisnya, silahkan sering-sering klik refresh ya. Oke, kita klik refresh. Nah sudah ya, refresh berhasil. Nah ini sudah tersimpan otomatis ya. Sekarang kita keluar. Nah mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.